بسم الله الرحمن الرحيم Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Mohon izin maskere kami buka. Hadirin para jamaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan, mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini maghrib Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, ya, nikmat yang begitu banyak dan berbagai macam nikmat. Satu dari sekian nikmat tersebut, insya Allah kita masih diberikan nikmat kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih. Sehingga dengan nikmat sehat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan, membagi waktunya di kesibukan waktu yang sehari-hari memang banyak kesibukan, tapi kita masih bisa mengatur waktu untuk dimanfaatkan ngaji bareng-bareng bersama-sama, ya, taklim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kamu rahimakullah, kita akan mengkaji kelanjutan dari kewajiban kita terhadap jenazah. Ini termasuk bagian daripada ta'abud ibadah kita, ibadah mahdhah. Sampai begitu rinci Islam tentang masalah kematian, diatur sangat detail itu. Dengan begitu kita paham bahwa Islam, ya, masalah kematian ini bukan masalah-masalah biasa, artinya ini termasuk kaitannya dengan masalah ibadah mahdhah. Dan malam hari ini kita akan sampai kepada pasal setelah kita mensolati, kemudian kewajiban yang terakhir ini. Karena ada 4 kewajiban pokok terhadap jenazah, ya, yaitu kita mendafan. Dafan itu artinya memakamkan, menguburkan. Kalau kita merujuk pada buku Himpunan Putusan Tarjih jamaah rahimakumullah, ya, cara mengkubur mayit atau mayat, ya, ini ada pada halaman 230 dan halaman sampai halaman 232. Adapun dalil-dalilnya diterangkan pada halaman 248 sampai 256. Buku yang lama. Buku yang lama ngeten iki. Adapun buku terbitan yang agak baru seperti ngeten iki, selisih 2 halaman itu. Halaman pada halaman 232 sampai 234
dan di dalil-dalilnya keterangannya di halaman 250 sampai halaman 257. Mari kita simak bersama-sama urut-urutannya. Setelah kita mensolati, maka di sini kita diperintahkan semua, kemudian ahmilu, segeralah bawa al-janazah, jenazah tersebut ba'das sholati, setelah kita sholat ya, sholat jenazah, alaihi, atas jenazah tersebut. Sebetulnya ini kalau kita melihat kepada jenazah, bukan alaihi itu, alaiha itu. Tapi ini saya yakin bukan kepada jenazah, kepada mayit itu, alaihi di sini. Jadi kalimat alaihi ini kalau merujuk pada jenazah, ya, domirnya itu bukan pakai hak, tapi haknya harus pakai alif, alaiha itu. Tapi di sini alaihi, kenapa alaihi? Saya yakin bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan ke jenazah, tapi lil mayitnya itu. Ilal dibawa kemana? Ke al-maqbarati, kuburan. Musra'ina, dengan segera, cepat-cepat. Keputusan tersebut merujuk pada dalil, diantaranya ada hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u, segeralah atau cepat-cepatlah bil janazah, untuk ngurusi masalah jenazah. Fa'il kanat, jika ada jenazah tersebut, ini sudah benar gunakan kanat ya, solihah, orangnya jenazahnya orang yang baik, maka korobatuha ilal khair, maka panjenengan ikut andil bagian mensegerakan kepada kebaikan-kebaikan terhadap jenazah tersebut. Segera tuntas kebaikannya itu, nggak usah ditunda-tunda. Wa in kana ghairu dzalik, dan jika ada jenazah tersebut ghairu dzalik, selain yang demikian atau selain orang baik-baik, karena maka wasor, keburukannya tersebut tadaunahu, akan segera diletakkan an riqabikum, dari pundak panjenengan sedaya. Artinya panjenengan tidak terbebani beban yang terlalu lama. Ketika jenazah tadi itu dosanya banyak, orangnya berbuat durhaka, maksiat kepada Allah, juga jangan ditunda-tunda, segeralah lepas dari tanggung jawab panjenengan keburukannya tadi itu, cepat selesai itu. Kalau orang baik-baik, panjenengan ikut andil membantu menyegerakan kebaikannya itu. Ini perintah jamaah rahimakumullah. Jadi Islam itu urusan jenazah sebaik mungkin harus disegerakan. Kalau tidak ada yang urgen, ditunda-tunda, lebih baik segera itu. Nggak tadi gue, nggak usah terlalu lama-lama. Kemudian cara mengusungnya jamaah rahimakumullah ya, kita lihat pasal berikutnya. Wasayyuha, ini hanya kepada jenazah itu. Berjalanlah ini, perintahnya berjalan. Masyiin juga menguatkan dengan berjalan, jalannya jalan kaki. Haulaha, di sekitarnya. Qoribina, mendekat, minha, dari jenazah tersebut. Somitin, dalam keadaan diam. Ya diam, tidak ada bacaan apapun, tidak ada juga pembicaraan, apalagi pembicaraan tadi itu tidak sejalan dengan rasa susah, rasa duka itu. Ngikuti jenazah tapi nyun sewu ngikuti sambil begejekan, nah itu namanya nggak sejalan dengan rasa duka itu. Nggak boleh begitu jamaah rahimakumullah ya. Nggak baca apa-apa, tapi ya tadi begejekan ketika ngantarkan, nggak boleh itu, harus dalam diam itu. Lalu bagaimana jamaah rahimakumullah ketika kita membawa jenazah? Ngeten contoh di jenazah dimasukkan keranda. Memasukkan keranda ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Mana yang lebih dahulu, kakinya apa kepalanya? Ngeten niki mboten dalile. Debat tapi tidak dalilnya. Oleh karena itu kalau tidak ada dalil ya sudah, kembali bebas. Tergantung apanya. Kalau kebetulan arah kakinya yang lebih mudah dimasukkan keranda, ini mau nggak, silakan saja. Atau mungkin arah kepalanya yang lebih mudah dimasukkan keranda jenazah, mau nggak, silakan saja.
Begitupun nanti hatta mengantarkan ke jenazah ke makam, mana kaki atau kepala tidak ada keterangan dalil. Mana yang dahulu kepala apa kaki tidak ada keterangan. Kalau tidak ada dalil nggak usah debat sampai pada tengah. Menurut kami mana yang mudah saja. Kalau kebetulan kerandanya tadi misalnya arahnya sudah kakinya di depan, nggak usah diputer itu. Kami menyusahkan itu. Atau sebaliknya mungkin arah kepalanya sudah diatur di depan, ya sudah dibawa saja ke. Diusung aja itu. Mengusungnya memang dulu zaman rahimakumullah tidak seperti sekarang ya. Tidak pakai mobil itu ya. Ya. Di pondong itu apa dipikul itu. Makanya dia menggunakan rikop itu pundak maksudnya begitu. Karena kebiasaannya dulu apa ya dipikul berempat itu ribet. Seperti keranda ya, ada apa namanya? Ya seperti itulah ya. Berjalan kaki. Putusannya jalan kaki karena memang makam dulu dengan warga itu berdekatan, tapi sekarang jarang makam berdekatan, jauh-jauh itu. Di sini mungkin punya makam kampung, ada makam kampung, kuburan kampung. Tidak ada di sini. Tidak ada. Ya otomatis makamnya ikut makam yang umum, ya Pemkot ikut Pemkot. Surabaya kalau nggak salah punya 30 makam resmi itu milik pemerintah Surabaya, yang paling besar di Keputih sana itu, dekat tempat saya di sana itu, besar itu, umum itu. Semua agama apa, tapi memang tempatnya sudah disendirikan. Ini Islam, ya. Ya begitu ini ibadah berarti ini. Diatur, nggak dicampur baur itu. Ini Islam, ini masalah agama sudah sesuai dengan agamanya itu. Ya begitu aturannya karena ini ta'abudi ibadah itu. Nah, ini begini jamaah rahimakumullah sekali lagi, monggo cara mengusung ya ngoten niku, mengangkat mana yang mudah, nggak usah gontok-gontokan, ya, masukkannya kepala atau kaki, kemudian mengusungnya mana yang di depan kepala kaki, tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada dalil menerangkan tentang cara-cara seperti itu. Cuma kalau masalah mengiringi, nah ini ada keterangan dalil, mari kita lihat. 5 karena ada sahabat itu ketetapan fi sahih dalam kitab sahih Muslim dan yang lainnya. Allah sahabat sesungguhnya para sahabat-sahabat yamsun mereka berjalan haul di sekitar jenazah. Ibnu Dahdak, ketika itu ada seorang sahabat namanya Ibnu Dahdak wafat lebih dahulu, maka sahabat-sahabat mengantarkan dan mengatakan tadi tidak jauh dari posisi jenazah itu, berdekatan itu. Lalu bagaimana di depannya, di sampingnya atau di belakangnya? Mari kita lihat. Ya, keterangan dalilnya. Walima ada akhrajahu Ahmad. Riwayat Ahmad, Abu Daud juga ada, wa Nasai juga ada, Nasai. Tirmidzi juga ada dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Aidon wal Hakim juga begitu. Bahkan Al Hakim mengatakan qala ana syartil Bukhari. Hadis ini syaratnya sahihnya itu berdasarkan kesohean yang ada dalam syarat-syarat Imam Bukhari. Min hadisin Mughirah bin Syu'bah. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, ar-raqibu, ya ini sudah ada aturannya kalau gini. Orang yang kebetulan mengantarkan jenazah menggunakan kendaraan, apakah pakai sepeda ontel, sepeda motor, pokoknya kendaraan dulu tidak ada sepeda ontel, yang adanya kuda dan unta itu. Maka di sini kata Rasul, ar-raqibu khalfal janazah. Yang diatur belakang jenazah itu. Begitu diatur. Masih sedangkan yang jalan amamah di depannya. Qoriban dekat minha dari jenazah itu. An yaminiya di sekitar kanannya, wa an yasariya atau di sekitar kirinya. Ngeten niki jamaah rahimakumullah. Hadis ngeten niki diambil oleh mazhab Syafi'i. Kami lebih suka mengantarkan jenazah itu bukan di belakang, tapi di depan jenazah itu. Itu Syafi'iyah, tapi umatnya umat jenazah Firsan itu. Kira-kira ngamal kamu? Dah. Ulama-ulamanya Syafi'iyah itu begitu fatwa-fatwanya dalam madhabnya itu. Yang mengantarkan itu bukan di belakang, di depannya jenazah itu. Monggo kalau panjenengan pirsani dalam Al-Um juga ada, dalam Madhabul Arba juga ada, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Jazairi ya. Kemudian juga dalam fikih sunnah juga ada. Di depan kalau Syafi'iyah. Ahmad tidak, di belakang. Oh, Malik di belakang. Sedangkan Ahmad
Ahmad tidak membedakan depan, tapi pokoknya di sekitar jenazah. Boleh di depannya, boleh di belakangnya, boleh di kanan kirinya. Kan nggak jauh dengan jenazah. Itu Ahmad. Saya pikir Ahmad karena mungkin merujuk dalam hadis ini karena beliau juga meriwayatkan hadis yang barusan kita baca ngoten niku. Nah, nggih. Nah, kalau panjenengan sekali lagi penekanannya gowo kendaraan. Kalau panjenengan mengantarkan bawa kendaraan, ya harus sabar di belakang, nuntut masih melaku ngoten niku. Nah, dulu jamaah rahimakumullah, tapi sekarang tempatnya jauh, monggo pakai kendaraan semuanya tentunya tentu di sini ya ambulan yang bawa tadi atau mobil jenazahnya di depan, yang lainnya ngikuti di belakang. Sudah tertib sekarang karena semuanya menggunakan kendaraan mobil itu. Wa fil lafdhin dalam li Ahmad an Ahmad wa Nasa'i dan Nasa'i wa Tirmidzi juga ada ar-raqibu. Ya, sama juga dengan ini. Kan yang berkendaraan khalfa janazah, di belakang jenazah. Wal masih sedangkan yang berjalan haitsu masa aminah, ini yang dipakai oleh Imam Ahmad. Di mana tempatnya dia yang mau, asalkan jangan sampai jauh dengan jenazah itu, di sekitarnya itu. Boleh kanan, boleh kiri, depan kalau jalan kaki itu. Kemudian ada lagi hadis Ibnu Umar annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar pernah melihat kepada Rasulullah SAW dan ketika Rasulullah mengatakan bagaimana caranya yamsuna ala janazah, Rasulullah berjalan di depan jenazah. Ngoten niku. Rasulullah. Sahih hadisnya diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Walaupun tidak ada di Bukhari, Muslim tidak ada, tapi hadis ini sahih. Ya Ahmad ada, Tirmidzi ada, Abu Daud ada, Ibnu Majah, Nasa'i juga ada ini. Dalil yang lain, wali hadisnya Abu Hurairah sebagaimana diterangkan dalam nomor 6, 26 dan ada hadis innallaha yuhibbul suka. Sesungguhnya Allah itu menyukai, suka asumta dalam hal yang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang ketenangan ke dia. Maksudnya sumta itu ya nggak ada pembicaraan sama sekali ya, nggak ribut-ribut. Indah salasa terhadap 3 hal maksudnya. Yang pertama, indal tilawatil Quran. Kalau baca Al-Quran, usahakan dengan tenang ya. Khidmat, gak usah ribut-ribut, rame-rame itu. Dengarkan yang baik, dengarkan pun ini dapat pahala, dapat rahmat dari Allah itu. Bacanya juga begitu, tertil yang bagus. Suasananya harus betul-betul kita kondisikan. Begitu perintahnya. Yang kedua, wajah jakfi itu ketika perang itu memang dalam keadaan tenang, tidak ada ribut-ribut. Apalagi ditekankan bahwa perang itu adalah tipu daya, artinya disembunyikan. Ada rahasia-rahasia, ada tipuan-tipuan dalam perang itu. Itu cara-cara perang itu. Yang ketiga, wajah jenazah. Dalam urusan jenazah sekali lagi ini, jangan sampai ada ribut-ribut rame-rame itu. Dalam keadaan tenang, giring jenazah juga begitu, termasuk tidak ada keterangan satupun dalil giring jenazah dengan bacaan apapun, tidak ada dalilnya. Baik bacaan menurut orang ini baik itu bukan ukurannya. Islam ibadah itu ya ukurannya, standarnya kepada ukuran manusia. Baik ibadah itu ukurannya adalah standarnya Allah itu Al-Quran, Rasulullah itu hadis. Itu baru baik. Kalau baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, belum tentu baik menurut Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, para sahabat dan berikan contoh, ya sudah, itu yang terbaik berarti. Gitu, tidak usah pakai bacaan apapun. Nah, kalau zikir terserah sama jenengan, zikir itu tidak dibatasi, jenengan istighfar sendiri tidak apa-apa itu, dengan pelan-pelan. Tidak ada kaitannya dengan masalah hubungannya konteks mengantarkan jenazah. Monggo sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, dibahas, monggo silakan. Sedikit demi sedikit aja biar nanti enak itu ya. Monggo. Sambung tidak ada, jelas. Monggo, kita lanjutkan pasal berikutnya. Wala takhrujin nisa. Nyata ini jarang diperhatikan termasuk warga kita ini. Jangan sampai ibu-ibu ikut ngantarkan. Ya, lisai untuk masuk jalan bersama-sama jenazah ikut ke makam, dilarang. Boten angsal.
Tapi masalah ziarah beda lagi. Beda dengan mata Hambali, ngantarkan juga tidak boleh, ziarah ibu-ibu juga tidak boleh, ibu-ibu ke makam itu mata Hambali itu. Tapi Muhammadiyah di dalam buku ngeten iki wonten bab tersendiri disebut ziarah kubur wonten di sini, boleh ibu-ibu ziarah. Tapi dengan catatan-catatan ya jadi. Ya, betul ya. Kita lanjutkan ya rahmatullah ya. Hadisnya merujuk li hadisin Ummi Atiyah qalat. Ummi Atiyah menceritakan, "Nuhaina anit tibail janazah." Kami wanita-wanita dilarang untuk mengikuti jenazah. Walau azam, tapi larangan ini tidak seakan-akan larangan ini tidak sampai menekankan betul-betul alaina kepada kami. Nah, ini hadis ini diperjelas hadis lain. Hadis berikutnya itu. Rawi Bukhari, kan Bukhari. Jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar kaidah usul atau usul fikih, kitab usul ya. Kalau belajar hadis ngeten niki sebetulnya bukan marfu, mauquf. Sahabat yang bicara tapi dihukumi marfu. Karena kejadiannya Rasulullah masih ada. Dengan keyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh Ummi Atiyah ini adalah betul-betul yang melarang Rasulullah. Walaupun hadis ini yang menyampaikan adalah bukan Rasulullah, sahabiah itu, Ummi Atiyah itu, perempuan itu. Kami dilarang perempuan-perempuan itu mengatakan jenazah itu. Kalau kita bicara masalah ilmu bahasa, naibul fa'il, berarti ada fa'il yang disembunyikan. Siapa itu? Rasulullah sebetulnya yang melarang itu. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa itu, nuhai itu kan dilarang, berarti ada yang melarang. Fa'ilnya tersembunyi itu. Pelakunya siapa? Ya Rasulullah. Makanya kalau ada hadisnya tadi, kata ulama usul fikih, ini termasuk hadis mauquf tapi bi hukmil marfu. Nah, ngerti nih cerita nih. Kita lanjutkan keterangan dalil yang berikutnya lebih tegas. Wali hadisiyah, ada hadis juga darinya Aidan juga Inda Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mujam Wafi, di dalamnya anna Nabi sallallahu alaihi bukan Nabi ya. Nabi yang benar anna Nabi itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, huna kami perempuan-perempuan. Kenapa kok ini kita katakan perempuan? Karena ini adalah domirnya kepada perempuan. Haknya ini domirnya bukan laki-laki kepada perempuan. Ya. Al-nakhrujna, ini ada nunnya ini juga perempuan yang dilarang oleh Rasulullah. Fi janazah, untuk mengikuti jenazah. Dilarang oleh Rasulullah ini. Jadi hadis yang kedua ini betul-betul menguatkan. Ternyata yang melarang ini betul-betul Rasulullah dilarang. Ibu-ibu mengantarkan jenazah. Nah, monggo ya, ibu-ibu ya. Kalau ada larangan begini harus kita indahkan. Pun ojo ngeyel kalau sudah dilarang ini. Gak oleh ya gak oleh ngoten. Nggih. Apalagi ngeyel, pakaian hitam-hitam, nah ini sudah bukan tuntunan Islam lagi itu. Budaya-budaya seperti itu. Ini. Di balai ini ulasan ulama banyak, jamaah. Hikmahnya apa? Karena ibu-ibu biasanya itu perasaannya lebih dominan. Nanti dikhawatiri kalau ikut ke makam, maka di sana itu akan menyusahkan orang lain. Kadang juga semaput di kuburan, nah itu. Karena juga menangis-nangis seperti orang jahiliyah, begitu hikmahnya itu. Faidah-faidah hukumnya itu. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Ibu-ibu tidak boleh mengantarkan jenazah ke makam. Sampun, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan, monggo. Gini Bapak, monggo silakan. Di suatu tempat itu ada pandemi itu ada orang meninggal betul-betul. Gini Bapak. Gini. Itu yang mengangkat ada itu jenazah itu orang-orang perempuan. Oh ngaten. Nah itu menurut yang tadi itu bagaimana? Kalau ngangkatnya kebetulan tidak ada laki-laki, ini namanya adalah doruriyat, Pak. Hajat yang memang membutuhkan, boten nopo kalau ngangkat. Kalau ngantarkan ke makam, kalau sama sekali tidak ada bapak-bapak, kan doruriyat, Pak. Hajat yang membutuhkan seperti itu dibolehkan Islam. Tapi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu tetap tidak boleh.
Urusan jenazah tadi, ngangkat jenazah, ngantarkan ke makam, termasuk juga memakamkan urusannya bapak. Ngoten syariatnya, nggih. Mungkin pandemi kemarin barangkali mungkin tidak ada orang yang laki-laki mau barangkali ada. Wedi keweden ngoten iki. Mungkin keyakinan gitu Pak, supaya Betul? yang meninggal itu tidak betul menyetok. Oh, ngoten. Kalau ada keyakinan begitu mitos Bapak, nggih. Tidak ada hubungannya dengan masalah takdir dengan apa perempuan suruh apa namanya ikut nangani, tidak ada hubungannya itu. Bahkan ngoten niku malah bertentangan dengan apa? Tauhid akidah, mboten nangsal ngoten niku nggih. Kalau ada keyakinan mitos seperti itu mboten nangsal. Nggih. Sambun, monggo. Kalau ada yang lain monggo silakan. Ini mohon maaf sebelumnya tentang Nggih. Nggih. itu kan ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Oh, nggih, monggo. Nah, ketika ada meninggal ada sebab saat dulu, kemudian kita sudah pasar apakah kita sudah. Nggih. Yang kedua tentang ini berdiri dari awal ini tentang pemerintah. Selama ini kan mengirimkan jenazah itu kan ada yang depan itu untuk menyibakkan supaya lebih mudah membawa jenazah itu lewat. Dan dia depan sudah tutup. Oh iya. Itu kan itu. Kalau kendaraan begitu Bapak, tapi kalau diusung jalan kaki, ya ngoten niku, napa niku? Tuntunannya yang kuat yang jalan kaki di depan jenazah itu. Atau kalau kita ngikuti Mbah Ahmad, boleh di kanan kiri jenazah itu. Berdekatan ke jenazah itu. Rasulullah sendiri mengantarkan jenazah di depan jenazah. Itu yang dipakai mazhab Syafi'i. Monggo kalau jalan kaki. Yang kendaraan ya tentunya harus menghormati, bukan di depannya tapi di belakang jenazah. Tuntunannya ngoten ya. Tapi kalau sekarang tidak jalan kaki, sama-sama naik mobil, otomatis yang di depan tadi itu namanya ambulannya itu. Nggih, sampun itu dulu sebentar Pak. Nggih, monggo. Apa yang ditambah Bapak? Ya, Nggih. masalah mengatur Pak. Kita kalau Karanggayam itu seberang jalan Taman Boyo ini kalau nggak ada yang ngatur di depan kendaraan, Nggih. ya nggak boleh nyebrang. Oh nggih. Itu tugas khusus Bapak, beda, enggak usah dibahas karena dia punya tugasnya untuk keamanan di jalan itu, ngatur lalu lintas. Beda nih. Yang kedua, waktu sholat yang dilarang hadisnya umum. Dari hadis umum ini kemudian ulama-ulama beragam di dalam itu. Hadisnya macam-macam, la sholata ba'da subhi hatta tatul tatul syamsi. Kemudian la sholata ba'dal asri hatta taghrib syams. Tidak ada sholat di mana umum, semuanya sholat. Tadi umum itu. Setelah sholat subuh sampai matahari muncul, matahari terbit. Begitupun tidak ada sholat asar, ini umum artinya sampai matahari maghrib, maksudnya maghrib baru boleh itu. Ini umum. Karena seperti itu, jamaah rahimakumullah, oleh ulama-ulama ada yang kekal pada hadis seperti tadi, pegangannya mutlak. Tapi ada mengatakan, oh tidak, ada keterangan hadis yang muqayyad. Apa diantaranya? Contohnya misalnya sholat jenazah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tidak apa-apa. Walaupun setelah sholat subuh, walaupun setelah sholat apa? Asyar. Termasuk sholat yang lain apa? Yang muqayyad. Muqayyad ada yang kaitannya ada waktu tipu-tipu waktu apa? Masuk masjid. Ulama sebagian itu. Tapi ada yang kekeh, hadis tadi yang dipegang itu. Ya sudahlah, kita pegang hadis tadi itu. Lalu bagaimana? Ya ditunda itu, anggota itu. Ditunda. Melorong waktu tidak, karena dia patuh pada hadis yang ngotot itu. Dipegang. Termasuk sholat apa? Jenazah. Jadi monggo, silakan. Nggak usah sampai penenengan itu. Ini namanya khilafiyah itu. Mana yang menjadikan pegangan yang kuat, diyakini bahwa masih ada sholat setelah sholat asar, masih ada sholat setelah sholat subuh, monggo silakan. Panjenengan pegang dalil silakan. Di kalangan ulama memang terjadi khilafiyah. Tapi sebagian mengatakan ya sudah, kita ikuti patuh hadis yang umum aja lah. Monggo silakan. Karena di Muhammadiyah sendiri juga
terbagi secara garis besar ya ada dua lah. Sebagian kekeh, kalau ada jenazah habis sholat asar, ditunda. Sholatnya ditunda, otomatis pemakamannya juga ditunda. Sehabis maghrib, ini banyak kami jumpai di Muhammadiyah bagian pesisir utara itu. Sebagian yang lain tidak. Ada yang kekeh begitu ya. Tetap kita sholat. Setelah subuh juga begitu. Sholat jenazah. Tapi sebagian tidak, kita tunggu sampai apa? Matahari muncul terbit ngoten niku. Ya. Kalau itu seperti ini ada yang meninggal kemudian biasanya kan segera dimakamkan. Nggih. Karena menunggu saudaranya, anaknya, ya sampai ada yang sampai malam. Nggih. Kalau urgent memang suruh diminta ditunggu, ya, monggo silakan saja. Nggih, diikuti aja. Tapi kalau keluarganya ada yang paham, tidak ada sesuatu yang terlalu penting, ya mau apa sudah meninggal dunia itu. Malah justru anaknya tahu masalah sunnah, ya keluarganya ya sudah segera, nggak usah nunggu saya, begitu lebih baik. Tapi barangkali mungkin dia ingin melihat pandangan yang terakhir barangkali itu ya, monggo silakan saja itu. Gitu, tidak apa-apa lah, tidak apa. Nyun sewu, Rasulullah dalam sebuah tarikh dikatakan ini yang kuat insya Allah pendapatnya. Tapi kami mencari dalilnya tidak menemukan hatinya. Rasulullah katanya meninggalnya wafatnya hari Senin. Baru dimakamkan hari apa? Rebu Rasulullah itu. Ditunda itu. Tidak tahu persoalan apa. Ada orang mengatakan ini persoalan khilafah. Ulama Islam membicarakan siapa pengganti Rasulullah itu. Berdebat terus itu. Ini menunjukkan yang sesuatu yang penting masalah tadi. Masalah siasa, masalah politik. Dibicarakan sampai waktunya 2 hari itu. Baru Rasulullah dimakamkan hari Rebu. Gitu kan. Sampai gak terawat Rasulullah maksudnya tadi. Itu Rasulullah tidak busuk. Rasulullah itu jenazahnya istimewa itu. Jasad Rasulullah itu memang tidak, bumi pun memang dilindungi Allah. Jasad para anbiya, para mursalin memang dalam hadis dilindungi Allah. Dia akan dimakan oleh apa? Rusaknya alam, rusaknya bumi dah itu. Dilindungi oleh Allah itu. Itu kehebatan Rasulullah ya diantaranya itu. Walaupun tidak pakai balsem itu tetap Rasulullah utuh jenazahnya, tidak bau. Ngerti gitu? Jadi monggo kalau ada misalnya sesuatu tadi dianggap penting, ya monggo. Tapi kalau anaknya, keluarganya tahu, ya sudahlah, nggak usah nunggu-nunggu saya. Apalagi saya masih ada urusan yang ini, juga kendaraannya masih nunggu ini, jamnya juga tidak tentu begini. Lebih baik langsung aja, lebih baik begitu. Itu dulu. Apa Pak? Mau tanya, monggo silakan. Siapa tuh Pak? Gimana Pak Adi? Monggo, lanjut. Kalau ada jenayah mungkin yang sudah disucikan, kemudian ada salah satu keluarga kami ini dari kampanye tadi dibuka kembali terus mencium itu jenazah. Nah, itu bagaimana baik dasarnya? Dasarnya ada Rasulullah ketika itu nyun sewu, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar nyun sewu membuka kafan Rasulullah kemudian dicium kening Rasulullah. Ada tuntunannya berarti, menjadikan boleh mengamalkan itu. Kami juga kadang-kadang begitu kalau melihat teman dekat ya sudah sambil lakukan dengan ya tadi mencontoh perbuatan sahabat. Minta izin keluarganya, minta izin anaknya kalau ada, pokoknya keluarganya saya minta izin bisa dibukakan makam kafannya ini dibuka, begitu yang sering kami lakukan. Boleh karena ada contohnya, ngerti gitu. Boleh mencium, boleh. Nggih. No Pak, ini monggo silakan. Nggih. Ini pernah kita jumpai keberangkatan itu kepalanya taruh di belakang. Nggih. Saya ngomong kalau ini bisa gitu, orang-orang mau mati. Nggih. Jadi dalamnya gimana? Tadi kan sudah kita bahas di depan, saya kasih pengantar. Ngoten niku debat tapi mboten enten dalil mboten enten, tidak ada dalilnya. Mau kepalanya didepankan atau kakinya, ini monggo saja, tergantung mana yang enak. Kalau kebetulan kepalanya sudah di depan ya sudah, nggak usah diputar-putar itu. Karena tidak ada dalil, gitu niku. Debat nggak ada dalil, laopo pada tengan itu. Nggak usah ya mendebatkan yang tidak ada dalilnya. Karena ada dalil, monggo terserah saja mana kondisinya tadi misalnya kalau ngeten iki ternyata dikeluarkan saja sudah, nggak usah diputar-putar gitu ya. Kepalanya monggo di depan, ngeten nggih gitu. Ketika dia bersikuku kepalanya di belakang. Nah, bersikuku tadi debatnya debat kusir ngoten niku.
Wonten HP itu boten nenten dibahas ngoten niki tadi jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang nyun sewu warga kita sendiri kadang-kadang nor bakunya kadang-kadang ya umurnya masih sudah lama ya usia, mungkin kita-kitanya masih belum anu, tapi ngoten petendengan tok. Ngaji ini petendengan, enggak ngaji dalil ngoten niku. Kalau nggak HP ketemu ngoten niku. Enggak ada keterangan dalil, enggak ada. Di HPT tidak ada begitu keterangannya. Ingat tadi kalau tahu ngaji, ingat tadi paham kita. Kalau tidak mau ngaji, akhirnya petendengan tok, gegeran tok tukarannya itu. Podo-podo gak kelem ngaji deh ngoten niku. Ngaji jamaah rahimakumullah, kalau kita ngaji insyaallah akan ketemu. Gak panas-panasan, mari, ya. Sama-sama ngaji, belajar ngaji. Ya. Kalau misalnya keliru-keliru, kalau dia misalnya melakukan ibadah atau tahu budi atau yang lain keliru, insya Allah Allah maafkan kekeliruannya karena dia tidak tahu. Tapi yang dituntut oleh Allah, kenapa sih dia nggak tahu? Nah itu yang dituntut oleh Allah. Gak kelem ngaji, itu yang dituntut oleh Allah itu. Lah apa kok gak kelem ngaji? Dikai umur, dikai kesempatan gak kelem ngaji oleh Allah. Itu yang dituntut. Kalau dia misalnya keliru salah, gak dituntut oleh Allah. Karena dia orang gak tahu. Kalau misalnya ibadah keliru, tapi kenapa dia tidak mau tahu? Nah, itu yang dituntut oleh Allah. Itulah pentingnya ngaji jamaah rahimakumullah. Kami jadi teringat jamaah rahimakumullah. Insyaallah Ibu Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Ada seorang sebelum subuh kalau nggak salah itu, sholat kok 4 rakaat. Ditanya, kamu sholat apa ini? Kemudian yang jawab, yang ditanya tadi nggak jawabnya ya rotok nyenggol lah itu. Ya Imam, apakah Allah marah murka dengan sholat yang kamu lakukan? Dijawab devaluasi jamaah rahimakumullah itu. Allah tentu tidak marah dengan sholat yang kamu lakukan. Allah tidak akan murka dengan sholat. Tapi Allah menghadap kamu ketika kamu sholat asobah, nilai sunnah Rasulullah. Itu yang diadab oleh Allah. Nah itu. Kenapa kamu sholatnya nggak contoh Rasulullah? Itu yang diadab oleh Allah. Ini kalau kita kiaskan, kita bisa ibro jamaah rahimakumullah. Dia berarti tidak ngaji masalah sholat. Sehingga sholatnya ngawur tadi itu. Itu yang dituntut oleh Allah. Allah nggak akan menuntut sholatmu keliru karena kamu belum ngaji tadi. Tapi yang dituntut kenapa nggak mau ngaji tadi lu? Nggak cari ilmu. Itu yang dituntut oleh Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ngaji penting jamaah rahimakumullah. Jangan disepelekan ngaji ini. Nah, kalau kita punya tuntunan mari kita ngaji. Sekali lagi Pak, kalau kita kembali ke HPT tidak ada ngotot itu. Tidak ada yang diperdebatkan, tidak perlu lah diperdebatkan. Menurut kami mana yang enak saja. Kebetulan kalau kakinya sudah di depan nggak usah diuter-uter lah itu. Kepala ya sudah nggak enak aja, sudah diangkat diusung apa adanya itu. Ngoten nggih? Jadi itu. Debat nggak ngerti dalile ya ngoten niku. Debat akhirnya kusir. Ujung-ujungnya gegeran tukaran nanti itu. Kontok-kontokan. Kalau sama-sama ngaji kan enak, monggo silakan. Kalau Nun? Itu berarti tambah takjil. Kenapa baca instrumen itu? Masalahnya kalau nggak sama-sama ustadz lah sama, masalahnya nggak kembali di sini. Kalau kembali sini ketemu semuanya, kembali sini semuanya itu. Mari kita hormati, ya. Kita patuhi putusannya tadi. Insya Allah sama, Nyun Sewu. Tidak ada perbedaan. Perbedaan tadi muncul karena Nyun Sewu tidak kembali kepada rujukan. Oke? Rujukan sudah ada, nggak mau ngaji rujukannya itu. Repot dengan orang yang nggak mau ngaji rujukan. Oke? Akhirnya timbul ributnya gontok-gontokan aja. Saya bahasa saya debatnya debat kusir itu. Ngoten niku nggih. Monggo kalau ada yang lain nggih monggo silakan. Biasanya kalau kita menunggu jenazah mau dimakamkan, apalagi kalau ketika meninggalnya malam hari, terus kemudian mungkin keluarga itu kalau di kalangan Muhammadiyah itu memang tidak ada yang baca-baca Al-Quran begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada tuntunan-tuntunan tentang masalah menunggu ini sehingga kita warga Muhammadiyah itu ada menunggu sebenarnya malah cerita ngalur itu banyak ramai gitu. Jadi kan ada apakah tidak sebaiknya mungkin baca Quran? Apakah kalau baca Quran itu apakah ada larangan atau ada dalil begitu misalnya? Baca Al-Quran tadi untuk siapa Bapak? Pokoknya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bukan ditujukan kepada mayat, bukan ditujukan apa, tapi
membaca Al-Quran. Baca sendiri-sendiri gitu ya, orang Iya. Lugu tadi itu ya. Iya baca sendiri-sendiri aja, banget-banget Bapak ya. Iya. Ya ada yang baca Qul huwallahu ahad, ada yang Qul huwallahu binas, ya, di dekat jenazah itu. Tapi jamaah rahimakumullah nanti dikesankan ini seakan-akan Yun Sewu ini adalah ibadah yang kaitannya dengan masalah ini yang khawatirnya tadi. Generasi kita kalau tidak ada yang menerangkan repotnya ini ibadah nih, babak saya itu bahayanya itu. Lebih baik diam saja itu lebih bagus. Termasuk tadi yang guyonan rame-rame itu tambah gak bagus ngoten niku. Tambah gak bagus blas itu. Wis gak gelem ya. Kemudian ngomong-ngomong terus gak karu-karu kan guyu cekakaan, nah ini jelas gak sejalan dengan apa rasa duka itu. Nah, itu kasusnya. Boten langsung ya diam saja lah. Nggih. Ngomong-ngomong secukupnya silakan. Boten apa-apa kalau cerita-cerita yang ada manfaatnya itu karena orang ketemu banyak kan mungkin cerita ada yang mungkin ini ketemu baru ada di situ. Media tadi digunakan ketemu masa nggak ngomong silakan tapi tetap rasa duka harus kita tunjukkan. Ojo kayak apa ya kangen-kangen seperti ya gitu jangan lah itu. Tetap kita suasana sesuai dengan suasana rasa duka tadi. Baca Al-Qur'an sebetulnya ya apa ya tadi baca kirat kesannya tadi buat nanti khawatirnya nanti ini ibu ibadah. Bahayanya ngoten niku. Lebih baik gak usah lagi. Diam saja tuh. Kalau menjenengan baca sendiri monggo dibaca pelan-pelan. Mboten napa dzikir wirid untuk diri sendiri mboten napa silakan baik. Daripada panjenengan ngomong gak karu-karuan ngoten niku bagus. Dzikir wirid ya, tasbih, istighfar monggo untuk diri sendiri. Ngoten nggih? Monggo, nggih. Jadi tadi kan diberikan ketika ada jenazah seorang itu maka Rasulullah berdiri dan ketika ada jenazah Yahudi dan Rasulullah juga berdiri dan jenazah. Apakah berdiri termasuk bagian dari urut jenazah? Jadi urut jenazah dengan berdiri. Ini belum sampai ke pasal gitu, Bapak. Nggih. Mari kita lanjutkan kalau gitu. Sebentar, kita lanjutkan. Karena panjenengan sudah langsung kita lanjutkan. Sampai wala tajlis hatta tud'a. Jangan kalian panjenengan duduk, maksudnya duduk di makam sebelum jenazah diletakkan masukkan ke liang lahat. Ada hadisnya hadis Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum janazah, apabila kalian semuanya melihat jenazah fakumu ini ibadah diperintahkan berdiri. Dulu yang berjalan berdiri, kalau melihat jenazah lewat berdiri. Lahat terhadap jenazah. Faman ittiba'aha, barang siapa yang ikut ngantarkan ke makam, fala yajlis, jangan duduk di makam hatta tud'a, sehingga jenazah diletakkan, maksudnya dimasukkan ke liang lahat. Diperintah ibadah. Tetapi nanti ada keterangan khusus, ada yang kita baca. Ketika panjenengan ikut ke makam, ternyata kuburannya tadi itu galiannya belum selesai. Kan jenazah belum bisa mas kalian. Panjenengan dibolehkan duduk, tapi ini ada adabnya duduk, ada di sini aturannya. Gak sembarang duduk, ada di sini. Mari kita baca terusnya. Wa idza ra'aitum janazah faqumu hatta takhlufakum. Apabila kamu melihat jenazah, berdirilah. Semuanya jenazah termasuk ibadahnya jenazah orang kafir itu. Hatta tukhlafu, sehingga jenazah lewat di antara kamu. Atau diletakkan, maksudnya kalau sudah tahu di makam ini. Walau jenazah Yahudiyah, walaupun jenazahnya orang-orang Yahudi. Hadisnya cukup jelas tadi ya. Kemudian ada lagi hadis Rubaiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza ra'aitum janazah, apabila kamu lihat jenazah faqumu berdirilah hatta tukhlafakum au tadua. Ini sudah jelas hadisnya tadi sama dengan. Ya apa ini sudah Isa, silakan adzan dulu silakan. Saya tuntaskan dalilnya ini. Nggih, yang Isa monggo silakan adzan. Bapak yang adzan monggo, ini sudah Isa silakan nggih. Nggih sedikit ada saya lanjutkan biar tuntas tadi enggak nyambung nggih. Monggo silakan. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Monggo kita lanjutkan sedikit keterangan dalil-dalilnya tadi. Kita baca hadis yang lain. Wali hadisin Sahal bin Hunayf wa Qais ibnu Sa'id qala, yang mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW marrot, berjalan. Ada marrot ini jenazah bihi, kepadanya jenazah itu. Ada jenazah lewat di depan Rasulullah, faqama, Rasulullah berdiri. Faqila lahu, kemudian disampaikan kepada beliau, inna janazatu Yahudi, ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi. Faqala, kemudian Rasulullah menimbali, alaisat nafsan, apakah dia itu bukan manusia, bukan jiwa, maksudnya manusia. Nah, nyata niki pertanyaan nggak usah dijawab, menunjukkan jadi sebuah pertanyaan maksudnya itu sama, ini manusia, tetap kita hormati. Ini ibadah, itu sudah kita hormati. Hormat ini termasuk ibadah itu. Kalau ada jenazah lewat, siapapun jenazahnya, tidak tahu ya, apakah orang Islam atau tidak, tetap kita disunatkan lewat di depan kita disunatkan untuk apa? Berdiri. Nah, sabun cekap. Nah, ini saya baca sedikit ya, tambahan sedikit ini, ada lagi apa? Wa'id finu mas. Dafanina, kuburlah fi jahfil hasan amik, di kuburan yang bagus cara membuat makam tadi, liangnya amik yang dalam. Itu. Karena menurut hadis ini Hisam bin Amr qala sakauna li Rasulullah SAW, saya mengadu kepada Rasulullah SAW yaumal Uhud, pada kejadian peristiwa di perang Uhud. Fakulna, maka kami sampaikan pada ya Rasulullah, al-hafru alaina likulli insani sadid, kami membuat lubang untuk tiap orang yang mati syahid tadi itu berat ya Rasulullah bagi kami itu. Faqala, kemudian Rasulullah menimbalir, ya, ighfiru, tetap buatlah itu. Buatlah satu lubang, satu jenazah. Wa'miku, dan yang dalam. Waksinu, dan buatlah yang bagus. Jadi tetap jamaah rahimakumullah, perintahnya memang dalam Islam. Satu lubang liang lahat itu adalah untuk satu jenazah. Perintahnya nggak niku. Dan dibuat lubang yang bagus, yang dalam. Ini ternyata memang faidahnya besar sekali itu ya. Banyak sekali dari segi kesehatan, dari segi apapun banyak sekali itu. Di samping yang perintah agama itu. Jadi buat lubang liang lahat, kadang-kadang yang menurut daerah itu berbeda-beda.
Menurut misalnya daerah Jawa Tengah itu, misalnya lubangnya itu kadang-kadang ada dibuat lahatnya itu dilubangi tengahnya dibuat kecil itu untuk ini apa? Ini. Jadi ada besar liangnya kemudian dimasukkan ada kecil di tengah itu ada begitu. Ada lagi yang dimasukkan sebelah samping kanannya samping baratnya ada begitu. Itu namanya liang lahat. Boleh, tidak apa-apa itu. Nah, kemudian nanti cara itu liang lahat akan kita bicarakan secara tersendiri dalam pasal-pasal kaitannya dengan bagaimana kita membuat yang lahat itu. Dan sampai bagaimana cara kita mengasih tanda di atas makam. Dan sampai selesai tuntas, sampai berakhir pada pemakaman. Dan cara bagaimana kita masukkan mayat ke liang lahat, ini ada aturannya semuanya. Kalau sudah ada aturannya, nanti akan kita baca keterangannya. Dan tentu saja, kita harus patuh pada keterangan dalil yang sudah kita kaji bersama. Ini sudah ada aturannya, ini ibadah. Nah, ini Yusewu tadi kalau mengantarkan tadi mana kakinya, kepalanya tidak ada. Kalau sudah memasukkan ke liang lahat, ada aturannya secara khusus. Nah, insya Allah akan kita sampai pada sama. Karena waktunya di sini sudah selesai. Namun barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktu sisa 2 menit, monggo silakan tanyakan, silakan. Tadi lupa. Monggo. Saat mengantar jenazah itu kalau kita amati di orang-orang dengan kita ini, itu selalu menyiapkan beras kuning, kemudian uang, kemudian bunga-bunga. Ini sebenarnya aturan yang mana ini yang dipakai orang-orang itu? Kula sendiri boten ngerti. Kondi dalili orang-orang itu. Mungkin barangkali itu adat atau mungkin ada kejauhan barangkali. Kemungkinan begitu. Saya nggak tahu itu aturan dari mana itu. Kalau istilah kuning-kuning ini insya Allah kaitannya dengan orang-orang beragama Hindu. Ada istilahnya ada hari kuningan itu. Semuanya serba kuning. Termasuk kita buat tumpeng kuning itu ada kaitannya dengan ritual orang Hindu itu serba kuning-kuningan. Karena di sana ada hari kuningan kan itu. Kuning itu. Tapi kalau beras kuning tadi mungkin kaitannya dengan kejawen itu ada bersinggungan dengan Hindu. Mungkin juga begitu terjadi. Kok berasnya dikasih kuning, ya kaitannya dengan hari kuningan tadi itu. Begitu, insya Allah begitu. Dan Islam tidak ada Bapak. Termasuk tadi di sahur-sahur oleh kita Abu Bakir buat nasan itu. Uang dibuang-buang untuk apa jadi itu. Kemudian ketika jenazah lewat itu orang lewat itu melihat jenazah itu. Ngerti niku. Itu tidak ada aturannya. Kalau ada aturannya yang lebih baik nggak usah kita lakukan lah. Yang kita lakukan tentu yang harus ada aturan sudah jelas. Cukup? Ini sudah, monggo silakan. Ini paling akhir monggo silakan. Singkat monggo Pak. Iya, tadi itu dikatakan bahwa membaca Al-Quran di di ahli mayit. Itu bagaimana mengatakan kalau untuk sendiri termasuk zikir, boleh saja. Memang saya baca buku di Minhajul Muslim itu, saya Muhammad Jabir Al-Jazairi, boleh memang. Cuma begini Ustaz, kalau ditanya oleh generasi muda, apakah dalilnya ada? Kalau itu baik, karena dulu masa Rasulullah tidak begitu. Apakah begitu contohnya di masa Rasulullah? Ada, itu bagaimana jawabnya? Ya itu yang harus kita terangkan sejelas-jelasnya supaya generasi kita itu tahu gini-gini. Di mumpung nunggu waktunya lama daripada ngobrol orang-orang, ya gak karu-karuan lebih baik ya tadi baca Al-Quran dengan sendiri. Ini pelan-pelan aja, gak usah keras-keras dibaca sendiri-sendiri. Tapi kok menurut saya itu ya gak usah bawa muskaf Al-Quran begitu ya dibaca sendiri-sendiri. Mana yang hafal, yang mau dibaca pelan-pelan. Insya Allah itu baik Pak, karena Al-Quran itu dimana-mana kan baik dibaca itu. Wirid-wirid boleh-boleh saja baca sendiri-sendiri itu baik daripada ngomong gak karu-karuan malah itu. Diam gak gerem, diam ngomong gak karu-karuan, gak malah baik itu. Lebih baik ngoten niku, insyaallah ngoten niku. Tapi harus kita terangkan seterang-terangnya supaya generasi kita itu tahu. Tapi kalau nggak dibiasakan, ya generasi kita itu berarti karena waktu-waktu itu memang untuk menunggu waktu saja itu lah. Insyaallah mereka paham. Karena nggak semuanya momen dilakukan begitu kan, ada waktu tempo-tempo saja jadi itu. Istilahnya kondisional ngoten niku, nggih. Insyaallah manfaatnya ada. Baik, insyaallah gitu. Nggih. Lah ngoten niku, itu namanya kalau diyakini ritual butuh dalil ngoten niku. Kalau tidak ada dalil, oh jangan. Ya, masa Rasulullah lali, para sahabat lali ndak, itu berarti ada aturannya sudah begitu yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang menganggap kalau membaca itu pahalanya bisa di. Oh, apalagi pakai seakan-akan dia yakin dapat pahala itu. Wah itu pahala bisa dikirim kemana-mana. Koyok kakean pahala jadi itu.
Jadi bukan kita medit pahala, kali sudah kita tidak ada perintahnya sedang. Yang diperintahkan kita disuruh berdoa saja itu perintahnya itu. Disuruh doa itu bukan kirim pahala, beda loh. Bedakan berdoa dengan kirim pahala, beda loh. Beda nggih. Yang terakhir Pak Wali akhir nggih, monggo jenengan hormati nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi nggih. Nggih. Apabila ada orang meninggal, apa dia baca surat Yasin? Wonten nyun sewu, wonten bulul maram ada. Tapi dalam bahasan tarji wonten enten tuntunan ngoten niku hatinya mboten kuat dhaif niku. Ketika melihat dunia bacakanlah surat Yasin lakinu mautakum bil Yasin wonten di dalile. Tapi mboten kuat. Makanya di sini mboten enten dibahas mboten kiat. Cukup tidak ada bacaan ngoten niku, yang penting kita ajari talqin itu dengan kalimat la ilaha illallah ngoten niku Bapak. Tapi ngoten niku ngenten warga Muhammad yang ngamalkan karena yang dikaji bul marom. Nah, ternyata ini tidak mau dikaji, bul maromnya dikaji, tidak diberikan keterangan dalilnya yang rinci, diamalkan apa adanya. Nah, akhirnya dia mengamalkan ngoten niku, hadis ngoten niku. Padahal di sini ada keterangannya. Nanti akan kita sampai bahasan itu. Insyaallah ngoten. Mboten asal nanti. Karena tidak ada dalil yang kuat. Nggih. Diam saja. Nggih sampun, nggih terima kasih. Cukup nggih. Demikian rahimakumullah untuk kajian malam hari. Mohon ini jangan dibawa pulang, nanti kalau pulang lali. Taruh sini aja kan belum tuntas ya. Kumpulkan lagi, insyaallah akan kita tuntaskan. Demikian, apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam kami menyampaikan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.